datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga detektif di seluruh Indonesia nih. Warga detektif ini ini sangat luar biasa, spesial sekali. Mungkin hampir nggak ada yang tahu kali ya kayak hampir gini. nggak ada yang tahu pekerjaan yang kita undang ini, Son. Nah itu dia. kan? Makanya nanti pas kelihatan bintang tamunya ini ada perbedaan di sini. Ada perbedaan pasti. Agak anonimus yang ini ya, Son. Ya. Agak V for Vendetta yang ini kali ini, Son, ya kan. Langsung aja kita panggilkan. Ini dia detektif swasta Om Jovan. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Om udah datang ke sini gitu ya. Sama-sama. Karena ini sekarang lagi naik nih ya kan orang-orang yang suka sama detektif, Om. Iya. Jujur, Om. Oke. Nonton apa apalagi di Amerika tuh wah suka banget sama yang namanya true crime. Akhirnya minat terhadap detektif itu meningkat soalnya Meningkat. sekarang. Tapi ini jujur gue baru tahu ya. Detektif swasta ada loh di Indonesia. Itu gue baru tahu jujur. Baru tahu. Lu tahu emang? Baru tahu juga sih sebenarnya sih. Baru tahu juga sih sebenarnya sih. Iya benar. Pas mau ngundang, oh ada ya kita undang makanya. Makanya itu dia. Tapi kira-kira Om ini Kogoro Mori atau Detektif Conan kira-kira? Selama nggak di bio sih kayaknya kok ini sih. Conan sih kayaknya. Oh Conan. Sinicinya lah yang Sinicinya ya. Sinicinya. Sinicinya. Iya, kecuali tiba-tiba tidur, nah itu baru Kogoro Mori berarti nanti. Banyakan tuh kalau tidur. Oke, kalau gitu mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Oke, langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama nih Om ya kan. Mungkin banyak orang yang belum tahu ya kan kalau detektif swasta tuh ada di Indonesia. Apa aja sih yang dikerjain sama detektif swasta? Kebanyakan sih detektif swasta di Indonesia itu sebenarnya ada dari tahun 2009 lah ya mulai berkembang. 2009, 2011, 2012 tuh sudah mulai berkembang. Masih baru ya berarti ya? Barulah di Indonesia ya. Di Indonesia ya. Karena apa yang dikerjakan di Indonesia kebanyakan sifatnya masih surveillance, ngikutin orang, background check tuh kita mau mengetahui portofolio orang secara secara banyak lah kita ketahuinya. Benar. Bukan aib orang yang mau diketahui ya, bukan. Bisa juga sih, bisa juga. Tapi gue bingung apa yang nge-trigger tahun 2009 itu tiba-tiba naik gitu detektif. Mungkin nggak ada trigger itu, cuman mungkin dulu belum banyak ya. Tapi dulu kita awalnya adalah kasusnya itu kasus termehek-mehek sih ya, kasus rumah tangga sebenarnya. Oke. Awalnya dari situ sih sebenarnya. Karena kan banyak orang melakukan hubungan rumah tangga, terus ada masalah gitu ya. Ketika dibawa ke pengadilan, mana buktinya? Kan nggak ada buktinya ya. Oh iya benar. Itulah makanya dibutuhkan detektif gitu loh. Detektif ya untuk mencari bukti secara visual tindakan yang diduga oleh pasangannya, entah itu perselingkuhan atau yang lain. Oke, itu salah satu pekerjaannya berarti ya. Kayak ada pasangan misalnya, oh saya sepertinya dia selingkuh, telepon Om. Iya. Om cari buktinya. Iya. Gitu ya. Iya. Itu salah satu kerjaannya. Satu kerjanya. Apalagi? Terus misalnya kita ada seorang pengusaha misalnya mau kerjasama dengan pengusaha lain gitu. Berarti dia harus tahu dulu background atau latar belakang dari yang nanti akan bekerja sama. Partnernya seperti apa, misalnya kegiatan dia sehari-hari benar apa enggak, datanya yang dia punya betul atau enggak, pekerjaannya betul, ada enggak sebenarnya proyek-proyek yang dia jalani sekarang. Jadi sehingga itu juga lebih mempermudah dan dalam mengambil keputusan ya sebenarnya itu. Oh, sama persamaan mindset juga kali ya Om. Iya. Apakah dia cacing-cacing naga-naga apa cacing-cacing gitu ya Iya. Om? Maksudnya Om ya. Itu dia. Itu dia. Iya kan kalau nggak cocok kan susah nanti mau bikin bisnis ya kan. Kita nggak tahu orang ini sebenarnya gimana. Minta tolong sama Om gitu ya. Ngecek investor misalkan. Cek ya kan? investor. Investor Berarti perusahaan-perusahaan besar tuh biasanya. Kebanyakan dan sama kantor pengacara sih pastinya. Biasanya kan pengusaha itu pasti menggunakan pengacara untuk melakukan due diligence kepada kepada lawan calon usaha calon partnernya lah. Iya. Perusahaan-perusahaan besar gitu ya soalnya berarti. Pengacara ya. Berarti pengacara yang dicek atau enggak, jadi pengacara yang minta kita berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pengusaha tersebut gitu loh. Kan kalau orang mau bekerja sama pasti dia menggunakan lawyer kan. Lawyer betul. Untuk merger ini berarti ya? Iya. Jadi ada dua perusahaan merger manggil lawyer untuk due diligence-nya, lawyernya lempar ke Om gitu ya. Itu berarti subkon tuh lawyernya tuh berarti kan. Benar kan subkon juga. Bagi-bagi rezeki Harusnya kerjaan dia kan. Iya bagi-bagi harus positif. Oh iya. Itu bagi-bagi rezeki jangan barangan Anda, ya kan?
Bagi-bagi rezeki Om Iya. ya. Oke, perusahaan ya kan. Perusahaan paling besar yang pernah Om tangani apa? Dulu ada plat merah. Wah, lagi Aduh, rame lagi ini plat sensitif merah. kalau yang merah-merah nih. Plat merah. Semua merah lagi di sensitif nih. Usahanya pupuk. Oh, iya, tahu tuh saya terus. Itu sih yang paling gede kalau untuk yang perusahaan ya. Yang selebihnya sih ya perusahaan-perusahaan menengah lah. Oh, Dan iya. personal sih. Oke, perusahaan misalnya mau gabung, minta tolong sama Om. Due Iya. diligence lu dicek dulu, Iya. apakah perusahaan Atau sana tuh mereka- bener. Misalnya plat merah ini punya piutang lah ke perusahaan lain, ke Oh, supplier tapi nggak suppliernya. bilang misalnya gitu ya. Iya. Waduh. Dia nggak bayar misalnya. Benar. Jadi kita harus due diligence dulu, misalnya kita selidikin, investigasi kalau sampai mampu bayar atau enggak, segala macam ke bawah. Benar. Kalau ternyata nggak mampu, mending ke Petronas aja gitu maksudnya. Oh nggak, bercanda. Petronas. Pernah juga kita disewa politikus misalnya pada saat dia mau melakukan pemilu misalnya, ya kan? Jadi kita bekerja berdasarkan permintaan dia untuk membesarkan suara dia segala macam seperti itulah. Oh. Ya. Membesarkan suara dalam tanda kutip ya, maksudnya bukan yang negatif ya, tapi iya. kita membuat Tetap organik ya. iya. Tetap apa dengan cara yang benar Iya. gitu ya maksudnya Iya. ya. Oh gitu. Itu nanti akan kita kulik lebih dalam. Kita kulik tentang lagi nanti. penguasa-penguasa gitu ya Son ya. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan juga tentang ini ya, pertanyaan yang banyak ada di kepala para penonton nih. Kan detektif itu kan biasanya disewa untuk mencari kebenaran ya kan. Ada nggak detektif swasta yang disewa untuk menutupi kebenaran? Kalau saya sih belum ya, jujur belum pernah. Tapi pasti ada lah yang seperti itu, pasti ada. Yang pernah Om denger misalnya, ada nggak? Sampai saat ini sih belum sih ya. Oh, Kalau gitu untuk ya? ini belum. Belum ada ya. Oh belum ya? Belum. Jadi kebanyakan pekerjaannya ya untuk mencari kebenaran gitu ya. Bukan mencari kebenaran sih ya, maksudnya mencari bukti, entah itu benar atau salah ya kan, bukti itu benar nggak? Yang penting kan kita memberikan bukti secara visual gitu. Sebenarnya tugas detektif swasta di Indonesia itu. Untuk mencari bukti yang dibutuhkan oleh klien gitu ya. Betul. Bukan yang benar berarti. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Iya kan? Iya. Kan kadang-kadang klien itu, itulah ya, mungkin kalau klien itu kan kadang-kadang merasa karena dia punya uang, dia tidak cerita sejujurnya kebutuhan buktinya tersebut gitu. Kan kita hanya menjalankan, tolong dong ikutin orang ini kegiatannya apa aja. Kan itu, yang tahu dia ketemu siapa, targetnya ketemu siapa, atau itu kan yang tahu si kliennya ya. Jadi sebenarnya kita yang kadang-kadang nggak tahu bahwa sebenarnya bukti itu untuk ini. Oh, gitu. jadi bukti yang Om berikan kepada klien itu kadang Om nggak tahu buktinya untuk apa gitu ya? Bukti saya tahu sih garis besarnya tahu, tapi kan mungkin kadang-kala tuh si klien tuh tidak cerita jujur ya, maksudnya cerita jujur soal apa yang dia mau gitu loh. Oh, contohnya ada nggak? Contoh aja. Ya contohnya apa ya? Contohnya mungkin kadang-kala misalnya kita suruh ngikutin dia gitu ya. Ngikutin orang nih. Ngikutin orang lah, ngikutin targetnya misalnya. Saya pengen tahu dong dia ketemu siapa aja gitu. Bisa juga kan dia ketemu misalnya calon lawan bisnisnya, mungkin itu yang dicari sebenarnya. Gitu loh. Bukti visual bahwa orang itu, karena saya pernah ngerjakan juga bos gitu ya di Surabaya. Kebetulan dia Crazy Rich gitu ya di Surabaya, salah satu Surabaya. Dia cek direktur keuangannya, pekerjaannya bagaimana. Kita ikutin, ternyata dia main dengan lawan bisnisnya, bekerja sama. Gitu. Di belakang ketemu sama lawan bisnisnya. Betul. Jadi karena si bosnya ini mungkin dia pikir kok datangnya siang terus gitu loh. Ada apa nih gitu loh ya kan. Sedangkan karyawan yang lain datangnya pagi. Seperti itu sih. Mungkin simpelnya gini kali ya, misalnya coba tolong ikuti dia. Ikuti. Nah dia kan sehari-hari kan ada banyak kelakuannya misalnya kan. Yang pertama misalnya ketemu selingkuhan, misalnya yang kedua ketemu lawan bisnis, ketiga ketemu apa. Ya nanti klien milih gitu yang mana yang mau di-blow up, yang ketemu selingkuhan, apa yang dia ketemu sama ini, sama mau lawan ketemu bisnis. yang lain bilangnya selingkuh ya bisa juga. Bisa. Tapi pernah nggak Om kayak misalnya klien, saya nggak mau tahu, pokoknya saya pengen dia terbukti kalau dia tuh selingkuh. Oh, sering lah kalau itu. Cari buktinya gitu. Sering. Jadi Om udah diarahin gitu. Jadi sebenarnya gini, tolak ukur keberhasilan dari seorang detektif swasta adalah ketika dia surveillance atau mengikuti targetnya, itu tidak kehilangan. Itu tolak ukur keberhasilan. Tidak kehilangan jejak. Iya. Oke. Tapi masalah misalnya dia selingkuh atau tidak, kan itu bukan domain kita sebenarnya. Iya. Ya kan? Justru kita ini sebenarnya bekerja
untuk mendapatkan momen tersebut. Satu momen yang diinginkan sama klien gitu. Karena kalau kita nggak ikutin nggak akan dapat momennya. Tapi kalau kita ikutin belum tentu hari ini dapat momen, mungkin besok atau lusa dapat momennya. Jadi langsung diarahin gitu. Saya kan selalu bilang, jadi kalau buktinya selingkuh atau tidak itu kan pasti ada sebabnya lah. Mungkin sikapnya dia yang berubah, ya kan karena kan dia pasangannya pasti jauh lebih tahu mengenai sifat dari si pasangannya tersebut kan. Jadi ya masalah selingkuh atau tidak itu nanti ya pas kita tungguin itu. Tapi ada yang misalnya nyewa jasa Om terus habis itu punya pertanyaan di kepala kayak ini bener atau tidak? Maksudnya bener atau tidak? Misalnya kasusnya taruhlah misalnya dia bermain dengan lawan bisnis misalnya gitu ya. Perusahaan yang tadi direktur keuangan. Saya pengen tahu dia itu bener main sama lawan bisnis apa enggak gitu satu kan. Ada yang kedua kan yang kayak saya pengen dia terbukti main sama lawan bisnis. Paham gak maksudnya? Berarti kita setting dong. Nah ya, itu pertanyaannya. Ada yang disetting atau ada yang enggak gitu kan? Ada nggak maksudnya klien yang kayak nyeting gitu kayak gue pengen dia ketangkap karena A misalnya. Saya butuh buktinya. Ada sih beberapa ada. Ada ya? Ada. Tapi kebanyakan saya men-setting itu pasti katakanlah pasti soal perempuan. Perempuan? Iya, pasti kalau laki itu kan kebanyakan kelemahannya di perempuan kan. Itu loh. Dikasih wanita maksudnya. Itu. Misal lagi di tempat mana gitu. Kasih dia wanita gitu. Dia kena nggak nih? Hati-hati ente kalau hati-hati kok gampang. Nah itu ente mesti hati-hati tuh. Tapi kan kita cari tahu dulu bahwa pasti orang itu tahu bahwa kelemahan targetnya adalah perempuan, berarti ya kita harus kasihnya perempuan. Ya kalau dia makan kan bukan salah kita juga, orang dia suka ya kan. Benar nggak kan, kita cuma memfasilitasi ya kan. Masalah dimakan atau enggak kan urusan dia sebenarnya. Kalau dia pemain pasti dia makan kan gitu. Tapi Om nganalisa dulu dia senangnya apa gitu. Senangnya apa? Oh dia senangnya apa nih? Oh ini berarti gue pancing pakai ini. Iya. Tapi kayaknya kepancingnya itu aja kayaknya. Kebanyakan sih gitu sih. Salah dia sendiri dia makan. Pejabat ya kan, politikus. Itu kok kelemahannya di situ aja. Oh iya. Situ-situ terus. Ya salah sendiri dia makan gitu ya. Iya kan gitu kan. Iya. Tapi apakah Anda sebagai detektif swasta itu pernah disewa oleh penguasa? Bukan disewa sebenarnya, tapi mungkin digunakan. Itu digunakan jasanya membantu untuk kegiatan penguasa. Ya banyak lah, saya juga nggak mau cerita banyak gitu ya, tapi ada beberapa lah. Ada beberapa. Contohnya datangnya dari mana aja tuh biasanya itu penguasanya? Maksudnya penguasanya? Penguasa kan ada banyak nih, ada bentuknya aparat, pemerintah, ada politikus misalnya gitu kan. Kebanyakan sih dulu politikus ya. Biasanya untuk apa tuh politikus memakai jasa? Pastinya menjatuhkan lawan politiknya lah. Menjatuhkan lawan politiknya gitu ya. Tapi bukan menjatuhkan dalam arti disengaja ya, maksudnya bukan disetting maksudnya. Bukan disetting, karena memang kita tahu kebusukannya dia itu yang kita blow up gitu. Dibongkar aja berarti ya. Saya kan cuma mau mencari kita udah tahu bahwa itu dia jelek di situ misalnya. Ya kita cari kejelekannya di situ, kita ikutin, terbukti mereka yang lakukan untuk ini, bukan saya. Oh iya, jadi Om misalnya ini ada lawan politik saya si A. Ya Om ngikutin si A. Iya. Lihat dia salahnya apa, laporan ke orang lain, ke klien. Nanti kliennya terserah makanya buat apa gitu loh. Itu banyak ya berarti ya di politik kayak gitu ya? Banyak lah. Apalagi deket-deket pemilu gitu. Pastinya. Sampai ini ya untuk menjatuhkan lawan politik gitu ya kan ya. Tapi kalau buat background check ada nggak? Ada. Ya background check kan pasti secara umum ya. Maksudnya dipergunakan adalah bahwa orang ini layak nggak kira-kira untuk menduduki posisi sesuatu gitu. Kita background check secara umum dan tidak terlalu mendalam, tapi secara umumnya lah yang kita harus dapatkan data-datanya, seperti itu sih. Misalnya ada orang mau nyalon gitu ya. Coba deh di background check dulu. Betul. Dia masa lalunya gimana? Betul. Misalnya. Itu yang kita cari dari investigasi di lapangan. Tapi digital juga, investigasi digital dilakukan nggak sama Om? Dilakukan, tapi tidak terlalu banyak. Oh, tidak terlalu banyak. Iya. Tapi ada nggak sih misalnya pas tadi misalnya politikus atau apa, terus udah tahu nih, ternyata menurut Om nih kayaknya lumayan bobrok nih gitu kan. Tapi pas udah dikasih, masih dipakai gitu. Ada nggak? Banyak sih. Banyak ya. Jadi dia hanya ingin memberikan rezeki kepada saya ya. Iya benar. Gitu kan. Secara data kan kita udah dapetin. Karena kan investigasi yang kita lakukan bukan hanya sekedar digitalnya sedikit lah mungkin. Kita lebih ke investigasi di lapangan.
Kalau di lapangan tuh kan yang tidak ada di digital sebenarnya kadang-kadang. Benar nggak? Yang kita tahu ya investigasi sekitaran orang-orang yang mereka kenal. Dia kemana aja, ngelakuin apa aja. Gitu. Itu kan yang nggak ada di digital sebenarnya. Jadi tetap tetap dicalonin walaupun udah tahu ada boroknya gitu maksudnya. Iya, mungkin kan ada transaksi lain. Iya benar sih. Mungkin kerjanya bagus ya. Benar. Gitu. Iya. Jadi wajar kalau kemana ada lolos di Kaskus itu ya. Kayaknya nyerempet mulu nih. Intinya panjang buat itu. Iya, benar. Tapi lo pernah gak sih Om kayak diancem gitu sama orang yang berkuasa gitu gara-gara ketahuan ngelacak dia? Belum pernah sih gue. Belum pernah ya? Belum pernah. Sehebat itu ini ya berarti ya. Iya, belakang gue yang hebat ya. Iya dong. Ada backupnya detektif Iyalah. lagi. Ada ternyata. backup Harus ya? ada backup ya. Nggak pernah sih, belum pernah. Jangan sampai lah. Jangan Jangan sampai. sampai. Misal lu ngikutin siapa gitu. Wah, dia tahu lu ikutin. Lu diancem. Gak Karena pernah ya? gini, kalau kita ngikutin yang seperti itu, targetnya juga spesial, ya kita pasti harus jaga-jaga gitu loh. Nggak boleh terlalu deket pas deketinnya. Harus banyak orang kita ikutinnya supaya tidak terlalu mencolok ya kan. Kalau pakai mobilnya jangan satu. Mobilnya harus 2 atau 3 atau motor tambah gitu. Ganti-ganti mobil Iya maksudnya. dong, iya. Tapi tetap ujungnya kuat-kuatan backup loh. Misalnya yang target Om nih, pakai detektif juga ternyata. Iya. Terus dia ngasih tahu, wah bos ada yang ini lu detektif yang lagi ngincer lu nih gitu. Tetap abis itu kuat-kuatan backup ya. Kalau nggak kan Om kena ntar. Iya, cuman kan gini loh. Kalau gue kan sipil ya. Kalau gue sipil kan kadang-kadang nggak terlalu kentara juga ya. Benar nggak sih? Beda loh, sipil misalnya sama tentara misalnya atau ya pasti beda lah, pasti beda. Dan kita juga harus hati-hati karena kita merasa kita bukan siapa-siapa gitu kan ya. Jadi kita yang harus aware juga sih gitu. Emang dari Omnya jaga jarak untuk Iyalah. kasus-kasus spesial gitu maksudnya gitu ya. Iya, yang diikutin spesial jadi ya kita yang harus jaga-jaga. Nggak bisa seperti kita ngikutin laki orang atau istri orang, beda lah pasti. Penanganannya pasti beda. Waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. Biasanya begitu. Nggak, yang gue penasaran gini, kan Om pasti punya tim nih, ya kan buat pengintainya gitu. Ada nggak misalnya, oh ini ternyata terlalu high profile nih, ya gue maunya turun langsung gitu. Om yang ngecek sendiri. Pasti gitu. saya yang turun langsung. Oh selalu Om yang turun langsung. Kalau untuk itu pasti turun langsung. Iya. Kan nggak bisa lah kita ngelakuin karena beda penanganannya, maksudnya beda stylenya lah. Iya. Orang itu kan pakai saya karena style saya, maksudnya cara penanganannya begini gitu kan. Gitu. Kalau orangnya percayanya sama Om maksudnya gitu. Kalau ada apa-apa kan pasti gue juga yang kena kan. Iya. Nggak mungkin nyuruh orang maksudnya gitu. Ya, orang kita suruh cuman ada saya di situ gitu. Ada gue juga di situ supaya mantau juga kitanya. Ini sampai sekarang masih berjalan kan Om maksudnya? Enggak, sekarang lebih ke swasta. Gue lihat cari sendiri. Oh, cari sendiri ya. Maksudnya udah nggak main-main sama di lingkaran penguasa gitu ya. Enggak. Kenapa nggak main-main? Kan uangnya banyak di situ. Bukan uang lagi sih, mungkin karena faktor umur juga kali ya. Ya juga terus lihat pekerjaannya juga. Iya, nggak mau main-main yang kayak gitu lagi lah, udah. Cukup. Kenapa? Karena melelahkan kah atau mengancam atau kenapa? Melelahkan sih semua sama yang lelah ya, capek gitu. Cuman efeknya aja sih. Efeknya? Iya, ngelihat begitu kita nggak bisa juga gitu semena-mena gitu ya. Oh, maksudnya ada hal-hal yang mengganggu pikiran Om pada saat Om lihat gitu. Betul. Sehingga Om sampai kepikiran, wah kayaknya saya udah deh. Ini deh udah gak kuat lagi. Iya. Apa hal-hal tersebut? Yang berbahaya kah atau mengerikan kah atau apa? Berbahaya sih sebenarnya sama aja semua ya berbahaya ya. Cuman mungkin perasaan kita nggak bisa terima aja mungkin ya. Mungkin ada orang menginginkan sesuatu itu harus terpenuhi dengan berbagai cara. Itu aja sih sebenarnya intinya. Oh, dan itu cara yang kelewat jahat gitu maksudnya? Iya, nggak tahu ya kalau jahat mungkin relatif ya. Kalau buat kita bukan jahat sih, mungkin apa ya, terlalu melanggar hukum? Nggak juga sih kalau melanggar hukum nggak. Karena kan kita setting bener-bener nggak ada pelanggaran hukum di situ gitu loh. Iya kan, cuman jadi caranya apa? aja. Caranya kenapa maksudnya? Terlalu merugikan orang iya, kah? Itu. Oh gitu. Iya. Berarti Om ini juga ya lama-lama hatinya juga berpikir juga, aduh ini terlalu parah ini kayaknya nggak perlu gini juga deh nyari duit ya kan. Setelah berapa tahun? Iya nggak? Benar nggak? Iya. Moralnya terganggu gitu maksudnya ya. Iya. Pengen tidur nyenyak juga lah lama-lama gitu ya. Karena banyak masalah yang terlalu menurut gue ya, kalau orang kuasa gimana sih? Orang udah punya kuasa gitu kan mau semuanya harus
apa sesuai yang gua dia. mau ya Iya. harus dapat gitu. Kata mau bikin kereta ya harus jadi gitu ya. Iya. Misalkan ini misalkan. kan. Iya, benar. Mau ya kan? utang ya. Udah nggak usah diterusin lagi. Udah mancing sih, Bos. Tapi pernah nggak Om ada satu kejadian yang bikin lo gue kayaknya udah mau berhenti dah kerja begini dah gitu. Sebenarnya pekerjaannya bagus, Bos. Pekerjaannya bagus, cuman banyak orang-orangnya aja yang nggak Kliennya ya? Iya, bukan orangnya yang mengerjakan, kitanya nih. Hah? Kan kadang-kadang detektif swasta itu nggak cuman kerjaannya seperti itu. Ada juga, ini kasus dari orang luar negeri ya. Dia juga telepon saya. Kita hanya berhubungan by phone. Dia lihat saya di Google. Akhirnya dia minta surveillance. Surveillance-nya orang Indonesia. Yang kita surveillance orang Indonesia. Lama-lama kita ikutin, kita dapat buktinya semua dia kemana saja. Ujungnya dia cuma minta saya untuk nyelakain orang itu. Waduh. Orang luar negeri tadi nih ya. Iya. Makanya nomor luar negeri ya. Saya telepon juga nggak bisa gitu. Kalau cuma surveillance pasti saya kerjakan. Iya. Karena pastinya dia akan bayar dulu sebelum saya kerjain. Kalau surveillance kan kita hanya ngikutin, tidak melakukan kontak fisik. Tapi ini terakhir dia minta kontak fisik karena mungkin orang tersebut punya hutang kali ya. Oke. Setelah saya kan di lapangan tahu dong gerak-gerik orang ini segala macam, ngapain aja segala macam. Kita tahu mungkin dia punya masalah dengan orang luar negeri. Ya. Iya. Dia nginvest mungkin ke orang tersebut, target itu mungkin nggak balik duitnya, ya dia minta terakhir setelah 3 bulan dia minta saya untuk kontak fisik sama dia. Saya tolak. Ini pengusaha atau high profile? High profile. Minta kontak fisik tuh maksudnya minta dicelakakan kah? Dicelakain. Atau dihilangkan dari muka bumi? Enggak dibilangkan, dicelakain aja. Oh, dicelakain aja ya. Tapi kan itu pidana. Oh iyalah tentu. Iya kan, mau siapa kayak orangnya gitu kan, mau salah kayak mau bener itu kan tetap pidana. Nggak saya kerjain. Akhirnya Om ngerasa wah nggak bisa saya. Nggak ini. bisa, udah saya tinggalin. Tapi tentu dari klien tidak menerima begitu saja dong. Iya, ya dia ngancam. Oh gitu. Iyalah, ya saya bilang nggak apa-apa, ancam aja. Apa? Maksudnya diancam seperti apa? Awas kamu atau apa? Iya, kamu nanti tahu ya akibatnya kalau kamu begini-begini. Ya Wah, itu aja. Lebih kalau bocor kali ya. Iya, itu kejadian 5 bulan lalu lah. Baru. Wah ngeri banget. Baru. Terus Om bilang apa pasti dia bilang gitu? Ya nggak apa-apa, kamu kejar saya aja, kan cari tahu. Oke. Kamu pikir saya nggak tahu kamu siapa? Kan saya tahu. Dia transfer dari bank mana, ke nomor rekening siapa, ke rekening saya, dari siapa. Walaupun dia pakai anonim misalnya katakan, kan saya bisa cek juga. Banknya loncat-loncat gitu ya maksudnya enggak, transfer langsung. Jadi dia punya, mungkin dia punya cangkang bisnis di sini, dia menggunakan CV, dia transfer dari CV itu berkali-kali ke saya untuk surveillance. Iya. Kan saya selidikin dulu, karena kan dia orang luar, saya nggak bisa ketemu orangnya. Jadi saya yang melakukan tindakan preventif, cari tahu dulu nih perusahaannya di mana, orangnya siapa aja, usahanya apa, baru saya berani. Sambil jalan itu paralel, saya sambil jalan saya selidikin orang. Akhirnya Om bilang kayak gitu, silakan aja. Iya. Saya juga tahu Anda siapa Iya gitu kan ya. itu aja. Buset. Udah gue internasional ternyata detektif Indonesia. Gue internasional. Banyak nanti off the record saya kasih lihat. Luar biasa. Ancaman-ancaman ya maksudnya. Tapi maksudnya apa? Satu kasus yang bikin Om ngerasa kayak wah gue kayaknya nggak mau main di satu kolam ini deh misalnya kayak tadi kan yang penguasa misalnya kan. Om kan merasa tadi hati Om kayaknya wah ini mah terlalu parah lah gitu. Apa satu kasus yang bikin Om wah gue ngeri kayak kalau lama-lama di sini gitu. Apa ya dulu pernah kita kesannya jadi apa ya? Pokoknya kita ngancam institusi lain untuk tidak mengeluarkan surat izin atau apa seperti itu. Tapi dengan cara pengancaman itu aja yang nggak saya kok nggak ini aja nggak maksudnya nggak sampai hati aja begitu udah gitu loh. Udah karena udah mulai seperti itulah. Arahnya kok mulai ke sana, mulai kita harus tambah pakai ngancam gitu ya. Iya, karena memang kan sebenarnya sejujurnya detektif swasta ini apalagi di Indonesia ya, kan kita nggak punya izin. Ya kan? Gitu ya? Secara izin kan abu-abu. Nggak ada lisensi, nggak ada apa ya? Kalau kita mau ambil lisensi, kita harus ambil lisensi dari Singapura. Oke. Tapi kan di sini nggak berguna juga kita mau ambil lisensi, benar nggak? Iya. Emang kalau kita tunjukin itu terus lewat gitu, gage atau apa gitu kan nggak bisa kan? Nggak, mungkin kalau nyenter 3 kali baru lewat. Itu kan ada kucing juga sih. Klakson 2 kali lah kalau nggak lah. Benar nggak? Kan sebenarnya di Indonesia itu kalau ini ilegal betul, mungkin website teman-teman kita juga sudah
tutup pastinya. Yang ya kan? ini maksudnya nih. Bukan. Apa nih maksudnya nih? Detektif swasta. Web detektif. Kan kita ada website. Oke. Kita kan punya masing-masing punya website Sorry, saya sendiri. agak ngawang tadi mikirin. Terus Sebenarnya kan abu-abu sebenarnya. Tapi kan tugas kita kebanyakan juga dibutuhin sama orang-orang. Kan nggak mungkin urusan perceraian bukti untuk pengadilan ujuk-ujuk lapor polisi. Nggak mungkin dong. Kenapa? Maksudnya karena nggak diurus sama Enggak, di pengadilannya susah nanti. Bukan, kan maksudnya ya kalau polisi kan hanya laporan ya kan. Tapi kan nggak mungkin untuk dikasih satu pasukan misalnya untuk ngikutin ibu. Rame bos kantor polisi kalau begitu. Benar nggak? Kan ada yang lebih besar tugasnya polisi. Benar. Kalau itu kan recehan bos. Benar nggak? Nah dibutuhin lah itu detektif swasta sebenarnya. Karena apa? Kalau di pengadilan perceraian misalnya, pasti kan hakim nanya. Kok kamu tahu kalau suami kamu itu melakukan perselingkuhan? Oh ada buktinya Pak Hakim misalnya. Benar nggak? Buktinya apa? Jangan cuma perasaan doang dong. Pasti begitu dong. Iya, pasti harus ada bukti. Harus ada bukti secara visual. Yes. Benar nggak? Dikasihlah video kita. Jalan gandengan, keluar rumah selalu ketemu dia setiap hari selama 1 minggu pacaran terus segala itu kan udah jadi bukti. Benar nggak? Benar. Iya kan? Benar. Walaupun si hakim nanya, emang kamu siapa? Pasti kliennya bilang dong, oh ini teman saya suruh. Nggak mungkin gue bilang detektif walaupun hakim tahu kalau itu detektif. Tahu sama tahu aja. Orang normal terus di situ. Pengadilan mandir nih, pengadilan agama nih bilang. Jadi sebenarnya membantu tugas polisi juga. Misalnya kalau dalam hal penggerebekan, gerebek orang selingkuh misalnya, kan si klien harus lapor polisi dulu. Itulah tugasnya polisi melakukan penindakan. Kalau saya kan melakukan penyelidikan, tidak sampai yang namanya nangkep, hakimi, itu bukan kita. Tapi kok makin lama klien minta om menindak gitu. Iya gitu. Kalau dari awal dia bilang surveillance yang pengusaha ini kan kontak fisik dong, itu lo begitu dia turun lo pukulin kayak lo apain segala macam. Itu kan udah kontak fisik. Ya kita nggak bisa lah. Lo mau marah-marah sama gua? Ya gua orang Indonesia, lo orang mana bos? Atau pengancaman lah misalnya gitu. Iya, nggak bakal mau kita. Oh gitu ya? Iya. Karena kan udah jelas undang-undang. Maksudnya kalau lo ngancem malah jadi kepidana nanti larinya. Sebenarnya gitu sih. Makanya lebih aman nggak akan pernah ada kontak fisik lah dengan target. Betul. Gitu ya. Kalaupun ada penggerebekan kita nggak akan keluar, nggak nunjukin muka. Tapi kan tadi kan maksudnya ada satu hal yang merubah om jadi kayaknya gue nggak mau main di sini lagi. Iya. Itu karena arahnya udah ke sana. Udah ke pengancaman. Udah pengancaman itu yang nggak kita mau. Itu yang om merasa wah kayaknya saya nggak inilah di sini aja. Mainnya di yang lain aja gitu ya. Kan ada banyak kan udah perselingkuhan atau apa mungkin yang lebih aman gitu ya. Yang common aja maksudnya kalau perselingkuhan kan udah umum ya kan. Orang pasti banyak lah sampai kapanpun pasti ada perselingkuhan bos. Makin banyak makin banyak. Benar. Itu lagi naik daun nih sekarang om. Makin main daun. Pasti benar kok. Iya. Apalagi hari-hari gini kan. Benar. Hati-hati lah, mikir-mikir 2 kali lah ya kan. Mikir 2 kali lah. Apa maksudnya pengancamannya itu seperti apa ya yang diminta oleh klien gitu? Bisa nggak kayak garis besarnya diceritakan gitu? Pokoknya untuk tidak mengeluarkan izin kepada pengusaha lain. Oh. Gitu. Diberhentiin di tengah jalan, kita harus hadang dia di pinggir jalan. Itu kan udah pidana ya. Ada lagi nggak maksudnya yang lain gitu? Misalnya harus mengancam biar utangnya dibayar misalnya atau apa? Kalau penguasa sih nggak pernah begitu sih. Nggak pernah urusan utang tuh karena mereka nggak ada yang kayak gitu-gitu. Pasti soal pengambil alihan. Ya kan, pengambil alihan perusahaan ini seperti itulah kalau kalau tanah misalnya, wah ini orang nggak mau jual tanahnya, pernah nggak? Nggak pernah. Oh, pernah ya? Pernah. Pembebasan gitu nggak ya? Pembebasan tanah nggak pernah. Paling banter, saya mau yang ada di laut tuh gitu misalkan. Itu mungkin kan nggak ada penduduknya laut kan nggak ada, tinggal tancep doang. Iya, nggak ada itu, ya kan? Kayak kasus anak. Jurnalis misalnya pernah nggak? Jurnalis atau aktivis apa? Wah dia punya informasi yang jangan sampai keluar misalnya. Oh, belum pernah juga sih. Belum pernah ya. Tapi pernah dengar nggak orang lain? Pernah gitu? Lah. Nah, bisa diceritain tuh yang orang lain gimana? Orang lain tuh jadi gini ya, maksudnya. Ya jurnalis itu mungkin kan kadang-kadang ada sesuatu yang nggak bisa dikeluarin gitu ya. Maksudnya beritanya segala macam. Ya mungkin dilakukan pengancaman itu sering sih kayak gitu. Sering ya? Sering lah. Ya itu yang saya nggak mau lakuin. Maksudnya itu di lain mungkin saya juga bukan preman kali ya. Jadi nggak berani untuk lakuin itu gitu loh. Ada politikus dulu ya. Mungkin dia punya keburukan. Dia mungkin narkoba politikus.
ya kita ikutin, kita dapat bukti, orang itu di blow up, akhirnya mungkin ada deal dengan siapa nggak tahu saya ya, penguasa mungkin akhirnya clear masalah itu. Oh gitu. Iya. Jadi Anda pernah dipakai jasanya oleh penguasa Iya. untuk nguntit orang lain. Iya. Seorang politikus. Iya. Yang kayaknya dia ada Iya. masalah nih kayaknya di narkoba Ya, gitu ya. ya itu Anda karena memang kelemahannya di situ mungkin, bukan perempuan lagi ya, tapi Iya. itulah yang dipakai. Oh, akhirnya Om ngikutin tuh. Iya. Nemu bukti, wah ini dia bukti kalau dia lagi pakai narkoba. Kasih ke klien. Iya, Iya. itu pernah. Itu penguasa juga tuh ya, yang nyewa Om ya. Kayaknya sih iya ya, teman-temannya penguasa lah ya. Teman-teman penguasa ya. Oh iya. Kalau teman-temannya termasuk penguasa kan ya? Kamu termasuk penguasa, itu termasuk penguasa. Balik layar aja mungkin. Iya. Kenapa maksudnya kok dikuntit sih politikus itu? Ya mungkin dia dulu terlalu berkor-kor kali ya, terlalu Oke. vokal kali ya, supaya terlalu untuk vokal. biar ya lo nggak vokal lagi lah gitu. Oh diem aja deh lu Iya. abis ini gitu ya. Tapi sulit nggak Om? Apa perlu sampai disetting gitu? Set. Enggak lah, Kira-kira. karena kita udah tahu keburukannya di situ kok. Paling mudah kan itu sebenarnya. Kalau kita udah tahu kekurangan orang tersebut, ya kita kejar aja di situ. Tinggal Kita nyari tungguin. buktinya Iya, gitu ya. Tinggal nyari buktinya. Iya. Tinggal kita sabar apa enggak? Nunggu momen itu. Tempatnya kan itu aja ya. Iya. Ya walaupun pindah-pindah sih ya kali ya. Iya, pindah. bosan lah itu aja Iya, lah. bosan Bosan lah. Iya, emang zaman stadion, bos. Beda, bos. Zamannya, bos. Apa kasus teraneh yang pernah Om tanganin? Kasus teraneh. Yang paling aneh banget nih, kok disuruh begini gitu. Sebenarnya bukan aneh waktu itu ya. Mungkin nggak nyangka. Mungkin. Oke. Selingkuh saja sih sebenarnya ya. Yang aman-aman aja bos. Cuman ketika di I need danger. Saya butuh yang nggak aman. Cuman ketika diikutin di surveillance gitu, diikutin setiap hari, dipikir istrinya dia itu selingkuh sama perempuan. Ini arahnya ke sana nih. Oh, Tapi jadi ternyata sesama jenis. sama Aduh, jenis. Legebet ternyata ya. Shock. Ceritanya gimana tuh? Maksudnya Om ngikutin dia ke sebuah Dia cafe kita ngikutin beberapa Oke. hari terus. Dulu di Sudirman tuh ada, sebelum sekarang jadi tempat parkir, kok nggak salah Sudirman kan ada driving ya. Oh, Top Golf itu. Iya, driving golf di SCBD tuh. Tadinya kan driving tuh, sekarang kan jadi tempat parkir tuh. Oh iya Yang motor kan? Bener nggak? Ah. Di situ dia driving, di situ diciuman bos sama cowok. Lagi driving tuh. Iya, di tempat parkir. Oh, tempat parkir ya. Oh, Di situ buat gua aneh sih ya waktu itu ya. di luar ini bukan di dalam Iyalah, mobil. Iyalah, bukan di dalam mobil. Jadi di luar. turun dari mobil, luar, buka iya. pintu, Iya. dicium gitu. Iya. Tapi nggak ada orang di situ. Nggak ada. Ya ada Oke. gua sih. Orang Dari jauh, Dia nggak lihat. dari jauh. Oh iya, dia nggak Iya, lihat. iya, Dia iya. merasanya nggak ada orang. Iya. Oh Enggak, iya. yang gue penasaran Om ini shock karena dia high profile atau apa Om? Karena shock. Kayaknya Apakah ini dia orang artis? kayaknya maco banget nih harusnya nih. Kok Dia high profile, dia pejabat sebuah bank. Swasta ya. Oke. Swasta. Tapi petinggi lah. oke petinggi swasta ya. Yang di luaran kelihatannya wah. Mapan bos. Buat gua aneh itu ya. Kalau buat Iya. gua aneh itu sih. Iya. Iya. Dia baru gitu ya. nemuin sih. Jadi dikiranya sama cewek, ternyata pas Iya. diikutin sama cowok gitu ya. Iya. Shocknya kan 2 kali tuh ininya kan. Bener gak? Gimana? Pas lu sampein gimana? Ada ketawa, ada marahnya, ada jijik sih pastinya. Oh gitu? Iyalah. Pasti sih. Iya. Kan lu ketemu misalnya kan, Iya, Bu, ini ngasih laporannya. buktinya, bukti fotonya kan. Kalau bukti selalu gua real time kirim ke klien. Oh gitu? Iya. Terus dianya? Campur aduk sih gua pikir ya dia. Soalnya sakitnya double sih. Double itu kalau sama Cewek cewek sih nggak lawannya. apa-apa ya. Iya bener kan? Iyalah coba lo. Itu buat gua aneh sih. Iya. Ya nggak biasa aja Iya, maksudnya. iya, pasti Gua nggak biasa itu. kepikiran sampai sana bos. Nggak kepikiran. Orang Iya. lakinya mapan, good Kayaknya looking gitu kan. maksudnya. nggak ada tanda-tanda Kayak lo ke arah gini lah, sana. Bos. Enggak dong, enggak dong. Enggak. Sama ini apa? Saya pencinta wanita saya. Iya, sorry. Tapi itu buat gua aneh. Iya, Aneh lah, aneh lah, iya, aneh. iya. Karena nggak nyangka sama sekali ya dari Nggak klien nyangka, nggak nyangka. ada gua plot nggak twist nyangka. gitu ya. Iya. Ada lagi nggak yang lain kasus teraneh yang pernah lu inin? Yang bahaya dikit nggak apa-apa loh. Iya, Bahaya nggak dikit apa-apa, nggak dikit-dikit apa-apa. aja. Kenapa? Yang bahaya dikit nggak apa-apa, yang bahaya dikit boleh. Lo tau banget gue yang nyaring ya. Iya, saringnya tebelan nih. Kretek dong, kretek. Belum sih kayaknya. Coba yang lain dulu tanya. Ntar gue mungkin nyambung-nyambung Oh pastinya. Oke, iya, oke, ntar oke, bocor, oke. bocor, bocor halus ntar ya. Bocor Iya. halus sedikit-dikit ya, Iya, sambil iya, kita iya. jalan ke sana gitu ya.
Ternyata tahu ini ya. Karena mungkin Legebet ya ternyata ya. Iya, karena tahu orangnya itu sebenarnya kan, makanya bikin tambah shock lagi. Iya. Itu Gitu dia. sih, karena tahu backgroundnya dia kayak apa gitu. Itu buat gua aneh dan belum pernah gua lihat itu. Kecuali kalau itu orang-orang biasa, oh ya udahlah. Nggak apa-apa, Gitu. Nggak gitu kaget-kaget ya. banget gitu. Tapi backgroundnya apa sih, kan petinggi di perusahaan gitu kan Iya. maksudnya kan? Bang swasta. Gak usah lebay, gak usah lebay. Iya. Oh iya. Kejadian udah lama lah ya, mudah-mudahan nggak inget juga tuh. Tapi kan sekarang emang petinggi kan lagi zaman banyak yang begitu. Tapi akhirnya Di cerai, Om. Amerika maksudnya sih. Iya. Apple, ya kan Iya, CEO-nya. iya. Nah, gue penasaran akhirnya cerai, Om. Iyalah. Oh, akhirnya cerai. Iya. Ya cerai lah. Siapa iya. tahu kan, ya Iya loh. udahlah kan mapan. Padahal punya anak juga, Bos. Oh, wah. Bisa sana sini kali ACDC Iyalah. kalau bahasa dulu ya. Iyalah. Benar. Wah, ngeri juga begitu ya. Tapi gue bilang sih pasti istrinya nggak sesakit kalau cewek sih menurut Iya gue. sih. Itu Ini gua lebih bilang. sakit loh. Ini lebih sakit ya. Lebih maksudnya. sakit, Oh, lebih masa lebih sakit. sakit sih? Iya sih. Ya maksudnya ada sakit pas geli sih kali mungkin ya. Ya geli sih pasti Iya. sih. Terus Itu. kayak Maksudnya lu nggak akan membandingkan diri kayak oh Nggak dia expect. lebih cakep kayaknya Iya, atau lebih lu- muda. Ya itu laki, lu nggak bisa bandingin diri Nggak lo gitu. Bisa, udah. Kan kadang kan sakitnya itu apa karena perbandingannya gitu kan. Iya, kadang kan. betul. Iya. lo enggak anggapannya ini udah terbawah, Pak. Misalkan kayak Nggak wah, ini orang terbawah lah Enggak, kan. ini orang gara-gara gua kok jadi pindah suka cowok misalkan. Kagak lah. Ya pasti dia mikirnya oh ini mah emang suka sama cowok dari dulu gue yang ketipu. Pasti gitu Iya, kan. betul, Iyalah. betul. Iyalah. Jadi dia flashback, jadinya maksudnya dia kait-kaitin bahwa oh iya ya dulu begini, dulu begini begitu. Iya, kok lingerie saya suka dipakai sama dia dulu. Oh, ternyata ini katanya. Iya. Kok dia lebih menor dari saya gitu kan. Pantesan apa namanya? Kan cewek itu kan suka begitu kan kayak apa? Oh nih coba rambutnya diginiin terus dirawat-rawat gitu kan, kadang-kadang suka begitu dengar-dengar. Oh, Iya kalian kan? tahu sendiri. Gua baru denger sih deh. Gua Gua nggak tahu sih. gitu. Oh, Iya, gitu. dengar-dengar. Gua malah nggak denger tuh. Ngajak-ngajak Iya. pacarnya perawatan. Oh, iya. gitu Iya. kan. Sorry nih Om detektifnya baru denger. Nggak mungkin. Iya kan? Kan kadang-kadang gitu, tapi kok dia enjoy banget, diajak ke salon mau, Iya. diajak apa facial dia mau misalnya kan. Nah, Nggak ini nolak betul. lagi ya. Iya kan, kok cowok kadang nggak usah begitu. Kan. Padahal sama nih aman-aman aja jalannya sama cowok terus gitu kan. Nah, Ternyata kan ada yang Nggak terduga ya. Nggak terduga ya. Tapi ada nggak kasus yang gagal lo pecahin, terus ngeganggu lo sampai sekarang? Ada sih ya, maksudnya balik lagi ke masalah rumah tangga sih ya itu ya. Karena waktu itu gue di luar kota sampai 6 bulan. 1 bulan tuh balik 2 minggu di sana, 2 minggu di sana, balik lagi Jakarta 2 minggu. Nggak pernah dapet. Karena apa? gitu? Klien gue ini bininya pejabat lah, ya pejabat seragam lah, ya. Oh. Jadi mungkin Seragamnya yang jabatannya bisa 2 apa cuman boleh 1? seragam apa? Yang jabatan Iya, yang jabatannya boleh 2 apa cuman boleh 1 doang? boleh 1 kayaknya. Oh, boleh 1. Seragam ini sih ya, maksudnya ya pokoknya petinggi inilah. Oh iya, oke, aman. Waktu itu bintang lah ya. Jadi Jadi- bisa 2 kalau gitu jabatan. Jadi Bisa banyak. oh bisa tuh ya. Oh iya, bisa. Gua nggak nge tuh. Oh iya. Ya, jadi itu cuma dapat bukti cuma 1 kali, tapi kita kesana berkali-kali nggak nemuin juga buktinya. Itu buat gua jadi kepikiran terus. Ditambah pada saat itu ada kejadian, Sorry, bisa diceritain nggak Om harus nyari bukti apa dulu? bukti misalnya? dia ketemuan sama tuh perempuan Oh, bukti selingkuhan. di luar kota ya? itu gitu. Oh. Iya. Gitu, di luar kota tersebut gitu kan. Dia harus ketemuan, jadi cuma dapat 1 kali waktu itu. 1 kali pun karena dia pakai ajudan gitu ya, pengawal segala macam ya, gua nggak bisa ngedeket kan, dan datangnya pun tak terduga. Jadi udah tahu lah sekiranya di situ. Kalau gua kan emang on the spot ngikutinnya gitu kan ya. Kadang-kadang gua juga harus berpikir cepat, gua mesti nunggu di mana gitu kan. Itu sampai 6 bulan nggak dapat bukti. Tetapi ada kejadian pada saat itu di kota tersebut, gua tuh selalu standby atau parkir mobil di pinggir jalan untuk nunggu mobil target perempuannya keluar. Suatu saat gua gantilah plat mobil gua dari B ke kota itu. Gua gantinya, gua juga B gua mungkin ya. Gua ganti di pinggir jalan. Dan gua kenal sama tukang parkir itu mungkin. Tukang parkir itu udah ngamatin gua terus gitu loh. Oh, ini orang sering banget nongkrong di sini nih, orang Jakarta nih. Tapi gue ganti platnya, mobilnya sama, gue ganti plat mobil daerah situ. Nggak berapa lama digerebek polisi gue, bos. Yes. Karena dikira
kita ini mau melakukan tindak kejahatan. Oke. Orang gua sampai diseret-seret polisi. Gua waktu itu standby di atas hotel. Gua ngelihat orang gua diseret-seret, masuk mobil, masuk ke Polda tersebut lah. Akhirnya di situ? Akhirnya nggak 1 jam lah. Orang gua di situ ditahan, ditanya-tanyain. Gua dateng lah akhirnya 1 jam kemudian. Ya gue jelasin lah, gue detektif swasta. Ini foto-fotonya begini kita ngobrol. Ya udah, dilepas. Iya, tapi itu bikin stres bos, gitu. Iya, pasti sih. Ya tangkap polisi bos dibikin. Iya. Gitu, karena cuman ceroboh kita ganti plat nomor gitu loh. Di pinggir jalan itu yang nggak bener sih. Salah gue juga. Akhirnya lu berhenti tuh setelah 6 bulan lu nggak nemu-nemu. Berhenti. Ketangkap polisi. Iya. Berhenti. Jalan lagi 2 minggu habis itu berhenti. Gue udah capek juga ya nggak ketemu. Karena memang itulah kita harus sabar. Maksudnya karena momen itu cuma terjadi 1 kali 2 kali. Karena orang itu juga udah player, udah tahu cara mainnya. Dia juga jago juga maksudnya gitu ya. Gitu. Tapi pernah gak sih di lapangan nih, pas di lapangan, misalnya target 1 orang gitu, ternyata ada beberapa detektif lain nih emang sama-sama inceran nih. Pernah banget. Jadi itu juga. Jadi gini, ada bule ekspatriat kawin sama orang kita gitu ya. Mungkin gua yang salah pada saat itu ya mungkin ya. Jadi ternyata bule ini gua nggak nyangka dia jauh lebih pintar daripada gua gitu. Oh gitu. Oke. Iya. Jadi dia pakai orang untuk ngintai gua gitu loh. Jadi pas gua ngikutin, ada orang lagi di belakang. Tapi gua tahu orang ini ngikutin gua nih. Akhirnya gua pecah lah timnya. Gua ke atas, dia di bawah, gua ngilang lah. Jadi dia udah nggak lihat lagi. Tapi kan tetap ketahuan bahwa orang itu diikutin sama gua gitu loh. Dia kasih laporan pasti sama si laki bule itu. Ini. Iya, bule ini gitu lah. Itulah itu bego. Tapi nggak ada kode gitu ya, kode etik misalkan, sesama bus kota jangan saling mendahului lah gitu. Nggak ada itu ya berarti ya? Sih. Nggak ada ya? Nggak ada, ngeri lah memang. Tapi ya maksudnya nggak ada lah. Semua sesuai keahlian Kalau masing-masing. kenal mungkin iya ya, mungkin kayak gue misalnya kenal, gue suruh ngikutin dia pasti gue nggak akan mau. Oke. Gitu. Pasti nanti gue digituin orang. Iya. Tapi gimana sih caranya detektif ngikutin orang? Ya kita ngikutin biasanya pakai mobil sih ya. Jadi misalkan tadi udah oke nih semuanya. Oke, Om, di set saya ambil pekerjaan Jadi kita ini. tunggu nanti dari rumah. Apa kasus yang paling sering lu tanganin, Om? Perselingkuhan, pembunuhan, apa kompetitif? Belum pernah ya? Pembunuhan nggak pernah ya? Nggak pernah. Gimana caranya jadi detektif swasta ya di Indonesia ya? Misalnya gue pengen nih Om jadi detektif swasta, apa yang harus gue lakukan gitu? Terakhir nih, film detektif terbagus menurut detektif apa?